Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu mengasihi dan setia pada janji-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Berikanlah pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 127. Saya akan membaca kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara dikasihi Tuhan, ada quote yang mengatakan bahwa kesuksesan bergantung kepada usaha. Ini menekankan pentingnya usaha dari manusia untuk mencapai keberhasilan. Betul bahwa di satu sisi kita semua harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi kita perlu mengingat bahwa usaha bukan hanya faktor satu-satunya yang menentukan keberhasilan. Tapi ada satu faktor lagi yang sering dilupakan orang, yaitu Tuhan. Faktor Tuhan merupakan faktor yang paling penting, yang biasanya kita tinggalkan dan lupakan, sampai kita tenggelam dalam kesulitan dan menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah Tuhan. Kita cenderung lebih suka untuk mengandalkan kepandaian kita, kecakapan kita, kekuatan ataupun kehebatan kita untuk meraih tujuan-tujuan yang kita inginkan. Kita juga lebih sering mempertimbangkan faktor-faktor yang lain daripada mempertimbangkan faktor Tuhan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Padahal Tuhan sebenarnya yang seharusnya menjadi prioritas, karena Tuhanlah yang menjadi faktor penentu dalam hidup kita. Dalam Mazmur 127 ayat 1-2 ini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini tidak berbicara bahwa kita tidak usah membangun, tidak usah berjaga-jaga ataupun tidak usah berusaha. Bukan itu maksud dari ayat ini. Tapi ayat ini berbicara bahwa segala upaya yang kita lakukan akan sia-sia bila Tuhan tidak berkenan dan tidak memberkatinya. Itu sebabnya kita perlu selalu mengandalkan Tuhan dan memohon berkat-Nya dalam segala tugas dan perencanaan kita. Libatkanlah Tuhan dalam segala aktivitas, misi, pelayanan, tugas, pekerjaan yang kita lakukan. Seringkali terjadi, orang-orang yang sudah tua dalam usia merasa tidak ada lagi harapan. Kita sering hanya melihat kekurangan diri kita dan lupa akan faktor Tuhan, bahwa ada Tuhan di hidup kita yang jadi penentu atas segalanya. Ada banyak orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, menjadi rendah diri dan merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mereka lupa akan faktor Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber segala pintu pekerjaan. Kolonel Sanders, pendiri KFC, pernah berkata bahwa dirinya selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah begitu baik kepadanya. Sanders di usia tuanya
justru baru mengalami keberhasilan seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Tapi ia menyadari bahwa keberhasilannya disebabkan karena Tuhan yang begitu baik dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini sedang melakukan suatu upaya atau usaha dan kita melupakan Tuhan dalam perencanaan dan tindakan kita? Adakah kita merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan? Atau adakah di antara kita yang saat ini sedang putus asa, merasa tidak bisa, merasa akan gagal? Mari ingat bahwa ada Tuhan yang menjadi faktor penentu dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa meskipun Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata, tapi Ia ada, hadir dan beserta dengan kita. Dan kehadiran serta penyertaannya itulah yang akan membuat kita berhasil. Mari andalkan Tuhan dalam segala tugas dan karya kita. Jalanilah hidup ini dengan tetap melakukan tugas bagian kita. Tapi secara bersamaan, kita pun bersikap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik. Dan Tuhan sudah berfirman melalui ayat ini, menyadarkan setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya pribadi yang menjadi penentu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali merasa diri kami lebih hebat, lebih pintar, lebih mampu, sehingga kami melupakan Tuhan. Kami tidak berdoa, kami tidak meminta pertolongan Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Ketika kami merasa tidak berdaya, ada Engkau pribadi yang maha kuasa, yang sanggup menolong kami. Karena itu kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam segalanya, berharap kepadamu. Kami percaya ketika kami berharap dan mengandalkan Tuhan, maka berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa akan kami alami dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.